Halo semua, sekarang kita akan bahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu objek atau benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah. Nah, kalau kecepatannya berubah-ubah, kita bilang bahwa benda ini mempunyai percepatan. Oke? Ini akan abang jelaskan lebih lanjut nantinya, tapi yang penting sekarang adik perlu ingat bahwa untuk GLBB, percepatan benda ini tetap. Oke, jadi kesimpulannya GLBB itu ada tiga hal ya, tiga hal yang penting. Pertama, geraknya itu adalah gerak lurus. Oke, kedua, kecepatannya itu berubah-ubah. Jadi berubah ini mengacu ke kecepatan. Dan yang ketiga adalah percepatannya itu beraturan. Oke, atau tetap. Oke. Percepatannya itu tetap konstan atau beraturan. Nah, jadi suatu benda kalau mempunyai kecepatan, oke, dan kecepatannya itu berubah-ubah, kita bilang bahwa benda ini mempunyai percepatan. Nah, apa simbol dari percepatan? Uh, Percepatan ini simbolnya adalah A. Oke, A. Dan abang taruh tanda panah di atas sini untuk menandakan bahwa percepatan ini adalah besaran vektor juga. Oke, guru adik mungkin nggak pakai tanda panah di sini, tapi nggak masalah. Yang penting adik tahu bahwa A ini percepatan ini adalah besaran vektor. Itu saja. Besaran yang mempunyai magnitude dan juga arah. Oke? Nah, A ini diambil dari bahasa Inggris acceleration. Acceleration. Oke, acceleration itu bahasa Indonya adik pasti tahu akselerasi. Oke. Kalau gerak suatu objek itu dikatakan sebagai GLBB, gerak lurus berubah beraturan, kita bisa memakai tiga rumus ini. Oke, tiga rumus ini bisa dipakai. Nah, mungkin sekarang rumus-rumus ini kelihatannya rumit. Oke, tapi semoga saja setelah semua ini, adik akan akhirnya memahami konsep GLBB ini. Nah, sebelum kita terjun ke tiga rumus ini, ada baiknya kita bahas dulu arti dari percepatan. Oke, karena ini pertama kalinya adik mendengar istilah ini kan. Nah, percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan setiap satuan waktu. Oke, percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Nah, andaikan saja kita mempunyai sebuah kereta. Oke, kereta Honda misalnya. Oke, kereta ini mula-mula kecepatannya 10 km per jam ke kanan. Oke, 10 km per jam ke kanan. Nah, abang tulis arahnya di sini untuk menekankan bahwa kecepatan itu adalah besaran vektor. Jadi besaran vektor juga ada arahnya. Oke. Nah, kecepatan awalnya 10 km per jam dan dalam 10 detik kereta ini dapat mencapai kecepatan 100 km per jam. Jadi dalam 10 detik ia mencapai kecepatan 100 km per jam. Nah, apa percepatannya? Apa percepatan dari kereta ini? Nah, ingat percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Berarti pertama-tama kita harus mencari perubahan kecepatannya. Oke? Nah, dari 10 km per jam ke 100 km per jam, perubahannya berapa?
perubahan kecepatannya itu tidak lain adalah 90 km per jam, kan? Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, sebuah gerak itu digolongkan sebagai GLB kalau gerak ini memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah gerak ini adalah gerak lurus. Nah, maksudnya gerak ini tidak boleh berbengkok-bengkok misalnya, atau gerak ini tidak boleh misalnya gerak yang melingkar gitu ya. Ini bukan gerak lurus, jadi tidak termasuk dalam GLB. Nah, syarat yang kedua adalah geraknya harus beraturan. Geraknya harus beraturan. Yang abang maksud di sini adalah kecepatannya itu beraturan. Kecepatannya beraturan atau tetap. Oke, kecepatannya tetap. Nah, sekarang abang akan membahas tentang definisi dari kecepatan. Karena ini pertama kalinya adik mendengar istilah ini, ya kan? Nah, sebelum itu, mari kita beri sedikit motivasi untuk semua konsep-konsep ini dulu. Nah, coba adik bayangkan, ya. Coba adik bayangkan ada dua orang, ada dua anak. Oke, anaknya namanya si Budi dan si Andi. Nah, si Budi dan si Andi itu mau pergi dari rumah mereka di sini ke sekolah mereka. Ke sekolah. Nah, misalnya ini sekolah mereka. Nah, yang kita tahu adalah jarak dari rumah mereka ke sekolah adalah 750 meter. Nah, 750 meter. Nah, kita juga tahu beberapa hal. Yang pertama adalah si Budi. Si Budi itu waktu dia berjalan dari rumah ke sekolah, dia memerlukan waktu 8 menit. 8 menit. Sedangkan si Andi memerlukan waktu 10 menit. Memerlukan waktu 10 menit. Nah, kalau abang tanya adik sekarang ya, kalau abang tanya adik, siapa yang lebih cepat? Si Budi atau si Andi? Nah, adik setuju kan dengan abang kalau si Budi ini lebih cepat? Nah, mengapa? Karena si Budi ini untuk jarak yang sama, untuk menempuh jarak 750 meter, si Budi hanya perlu waktu 8 menit, sedangkan si Andi memerlukan waktu yang lebih banyak, 10 menit. Berarti si Budi lebih cepat dari si Andi, makanya dia dapat sampai ke sekolah lebih cepat. Oke, dalam waktu yang lebih sedikit. Nah, kalau misalnya abang ganti pertanyaannya sedikit. Nah, abang ganti pertanyaannya menjadi begini. Misalnya saja sekarang ya, misalnya kita ada sebuah rumah lain. Nah, anggap saja ini rumah dari paman mereka. Nah, rumah paman mereka dari rumah mereka, ini jaraknya misalnya saja 900 meter. Ya, 900 meter. Nah, kalau misalnya abang bilang begini, si Andi itu memerlukan waktu 10 menit untuk pergi ke sekolah. Nah, si Budi memerlukan waktu 10 menit, ya, 10 menit, tapi 10 menit itu untuk pergi dari rumah dia ke rumah pamannya. Nah, coba adik pikirkan dulu sebentar ya, siapa yang lebih cepat? Nah, sudah. Nah, adik pasti setuju dengan abang kan bahwa si Budi yang lebih cepat. Mengapa? Karena begini. Waktu yang mereka perlukan itu sama, ya. Waktu yang mereka perlukan itu sama-sama 10 menit. Tapi dalam 10 menit ini, si Budi dapat menempuh jarak 900 meter. Ini 900 meter ini lebih jauh dari jarak yang bisa ditempuh oleh si Andi. Si Andi cuma bisa menempuh jarak 750 meter. Nah, ini berarti si Budi lebih cepat daripada si Andi karena dengan waktu yang sama Budi dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Ya. Berarti si Budi lebih cepat daripada si Andi. Nah, kalau misalnya abang mengganti pertanyaannya sedikit. Oke, misalnya saja abang bilang begini. Bahwa si Andi ini memerlukan waktu 8 menit. Halo teman-teman.
Nah, pada video sebelumnya kan kita telah belajar bahwa perpindahan atau jarak yang ditempuh itu kan dapat diperoleh hanya dengan mencari luas di bawah kurva kecepatan lawan waktu kan. Nah, kalau misalnya kita mempunyai grafik seperti ini, kalau misalnya kita menggambarkan kurvanya seperti ini ya. Ini adalah kurva dari kecepatan lawan waktu kita. Nah, jaraknya atau perpindahannya tidak lain adalah luas di bawah kurva ini. Jadi semua luas yang abang arsir di sini. Nah, dalam video sebelumnya kita masih belum menjawab sebuah pertanyaan, yaitu mengapa kita bisa bilang bahwa luasnya itu adalah jarak yang ditempuh atau perpindahannya. Nah, ini tidak terlalu intuitif ya. Jadi, pada video ini abang mau mencoba untuk menjelaskannya sedikit. Nah, kita perlu menggunakan sebuah konsep yang namanya limit untuk membantu kita menyelesaikan persoalan ini ya. Nah, kalau adik belum pernah mendengar konsep ini tidak masalah, sekarang abang akan menjelaskannya. Konsep limit ini melibatkan angka yang tidak terhingga besar atau kecilnya. Nah, konsep ini penting sekali ya, karena konsep ini akan digunakan di banyak bidang seperti matematika, fisika, atau bahkan kimia dan biologi waktu adik naik ke jenjang universitas ya. Nah, konsep ini bahkan digunakan dalam bidang ekonomi, bisnis, investasi, atau perbankan. Nah, jadi sekarang adik bisa lihat kan bahwa konsep ini sebenarnya penting sekali. Nah, jujur saja, sewaktu abang pertama kali belajar konsep ini dulunya, abang nggak terlalu menguasai konsep ini. Nah, setiap kali abang menjumpai konsep ini lagi ya, abang selalu merasa agak tidak nyaman. Nah, sebenarnya konsep ini sebenarnya tidak terlalu susah, asalkan adik berani menghadapinya. Nah, mari coba kita mulai ya. Biasanya sebelum adik berolahraga, adik kan harus melakukan perenggangan dulu kan, supaya otot-otot adik itu tidak nyeri. Nah, sekarang kita juga akan melakukan perenggangan otak ya, supaya otak kita nantinya nggak keseleo. Nah, kita melakukannya dengan mencoba memikirkan angka-angka yang besar. Nah, angka-angka ini telah pernah masuk atau mencetak Guinness Book of World Record. Nah, angka-angka ini apa aja? Angka-angka ini spesial kan? Pasti besar karena udah pernah masuk Guinness. Nah, angka 5. 5 ini adalah jumlah bola tenis yang terbesar yang telah berhasil dimasukkan ke dalam mulut seekor anjing. Nah, ada yang lebih besar lagi gak? Ada dong. 10. Ini adalah rekor umur jutawan termuda dalam sejarah yang dipecahkan oleh Shirley Temple dari Amerika Serikat. 2053. Ini adalah rekor jumlah koleksi badut terbesar yang dicatat oleh Ortrud Kastaun dari Jerman. Nah, yang lebih besar lagi, 275 juta. Ini adalah rekor jumlah album terbanyak yang terjual. Ini dicatat oleh Madonna. Nah, kalau menurut adik, semua angka ini besar karena telah masuk dalam Guinness. Ternyata ada angka-angka lain yang lebih besar lagi. Nah, angka-angka ini apa aja? Ini adalah misalnya 7 miliar. 7 miliar itu adalah jumlah penduduk di dunia sekarang. Nah, ini angkanya besar kan? Tapi ternyata ada yang lebih besar lagi. 3,5 triliun. Ini adalah jumlah populasi ikan yang ikan di dunia, ya. Yang lebih besar lagi, 5 kali 10 pangkat 30. Wah, ini besar kali kan? Ini adalah jumlah sel bakteri di atas permukaan bumi. Nah, yang lebih besar lagi, 8 kali 10 pangkat 67. Ini adalah jumlah cara untuk mengurutkan 52 kartu poker. Ini adalah jumlah permutasi dari kartu 52 kartu poker. Nah, kalau adik pikir ini adalah jumlah yang besar, pasti ada angka-angka lain yang lebih besar lagi, ya kan? Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa sebesar-besarnya kita mencoba membayangkan sebuah angka, pasti ada angka lain yang lebih besar lagi. Nah, bagaimana dengan angka yang besarnya tak terhingga? Nah, ini apa maksudnya? Nah, angka ini sudah barang tentu kan lebih besar dari semua angka yang telah kita sebut, ya, bahkan jauh lebih besar. Nah, jadi untuk setiap angka yang dapat adik bayangkan,
angka besar tak terhingga itu akan lebih besar. Nah, ini